Welcome to Almika Project. Gotia Demon kali ini kita akan membahas demon yang berada pada posisi ke-40 yaitu Raum. Raum mempunyai posisi sebagai Earl dan dia memimpin sekitar kurang lebih 30 legion spirit. Material yang digunakan untuk shieldnya terbuat dari perak. Waktu yang paling bagus untuk melakukan ritual pemanggilan Raum berada pada pertengahan sampai akhir April dan posisi ritualnya menghadap ke arah timur. Barang yang dibutuhkan untuk ritual pemanggilannya antara lain lilin berwarna merah, kemudian dupa yang beraramakan dragon blood, atau kalau di kita itu lebih terkenal sebagai getah jernang. Sealnya jangan lupa dan tentunya masih ada beberapa barang ritualan yang harus disiapkan. Berikut ini adalah gambaran seal yang digunakan untuk pemanggilan Raum. Dan untuk penampakannya sendiri, Raum biasanya menampakkan wujudnya mirip menyerupai burung gagak hitam. Tapi ukurannya sedikit lebih besar daripada ukuran burung gagak yang biasanya. Jadi untuk membedakan mana yang itu burung gagak yang sebenarnya dan mana yang itu memang burung gagak jadi-jadian atau sebetulnya itu adalah perwujudan dari Raum. Raum merupakan salah satu demon yang masuk dalam kategori demon penghancur atau demon pengrusak. Dan dia mempunyai kemampuan untuk mengendalikan elemen udara. Artinya, dia mampu melakukan segala sesuatu dengan sangat cepat dan tidak terdeteksi. Raum bisa disuruh untuk melakukan apapun, terutama sesuatu yang memang bersifat balas dendam, bersifat untuk merusak. Tapi biasanya kalau Raum ini, kalau sudah ditugaskan untuk sesuatu hal, dia suka melakukannya kebablasan dan pada saat itu terjadi, itu sudah tidak bisa di stop. Jadi bahayanya Raum di situ. Raum suka mengambil sesuatu dari targetnya, entah itu ilmunya diambil, atau energinya diambil, atau pusakanya diambil, pasti ada sesuatu yang diambil oleh si Raum ini. Dan itu merupakan ciri khas. Jadi siapapun yang sudah ditargetkan sama Raum ini pasti akan diacak-acak sama dia. Vocalor menempati urutan ke-41 Gotia Demon. Ranknya adalah Duke dan dia memimpin sekitar 30 legion spirit. Sealnya terbuat dari material tembaga. Barang-barang yang dibutuhkan untuk ritual pemanggilannya antara lain adalah dupa beraramakan sandalwood, lilin berwarna biru. Sealnya jangan lupa dan masih ada beberapa barang lain yang memang harus diadakan. Ritualnya menghadap ke arah utara dan lakukan ritualnya pada malam hari. Waktu pemanggilan yang paling kuat ada pada awal bulan Mei. Berikut ini adalah gambaran seal yang digunakan untuk pemanggilan Vocalor. Bicara soal penampakan, Vocalor seringkali menampakkan wujudnya mirip seperti sosok manusia tapi mempunyai sayap. Jadi kalau di sini penampakannya tuh lebih ke arah kayak penampakan angel yang sering kita lihat di internet, di TV gitu ya. Jadi sosok manusia tapi ada sayapnya. Jadi kalian harus hati-hati di sini. Kalau kalian mendapatkan suatu penampakan sosoknya mirip-mirip kayak angel gitu, mirip-mirip manusia tapi punya sayap, itu belum tentu angel. Bisa jadi itu adalah penampakan Vocalor. Jadi jangan sampai tertipu. Karena biasanya angel justru malah jarang sekali menampakkan wujudnya seperti manusia dengan ada sayapnya gitu. Itu jarang sekali. Dan yang lebih sering menggunakan penampakan seperti itu justru malah dari kalangan demon. Vocalor mampu menjatuhkan musuhnya atau orang yang sudah ditargetkan dengan cara mengacak-acak alam bawah sadarnya. Jadi yang diganggu alam bawah sadarnya. Dia bisa membawa banyak kesialan kepada orang yang udah ditargetkan itu dan membawa banyak sekali mimpi buruk. Biasanya Vocalor akan memberikan peringatan terlebih dahulu kepada targetnya melalui mimpi. Jadi di dalam mimpinya dia akan memperlihatkan sealnya atau dia akan menampakkan wujudnya. Jadi kalau buat kamu yang pada saat tidur kemudian kamu mimpi melihat sigilnya Vocalor atau melihat penampakan Vocalor, hati-hati. Karena berarti di luar sana ada orang yang sedang menginginkan kejatuhan kamu, kebangkrutan kamu, kesialan kamu. Jadi kamu harus waspada. Spesialisasi Vocalor ini memang menyerang targetnya melalui alam bawah sadarnya. Jadi pada saat dia sudah mulai beraksi,
Dia akan terus-menerus hadir dalam mimpi si target dan memberikan pengaruh atau memberikan mimpi buruk di sana. Sehingga apa yang terjadi dalam mimpinya itu akan membawa dampak atau membawa efek kesialan atau kesalahan-kesalahan pada saat dia terbangun. Akhirnya, dengan si target ini melakukan banyak kesalahan, dengan sendirinya dia akan jatuh. Di urutan ke-42 kita akan membahas tentang Vepar. Vepar menempati urutan 42 Gothia Demon. Ranknya adalah Duke dan dia memimpin sekitar 29 Legion Spirit. Sealnya terbuat dari material tembaga dan waktu ritual paling kuat ada pada pertengahan Oktober. Lakukan ritualnya di alam terbuka, bisa di teras ataupun di balkon. Jangan pernah melakukan ritual pemanggilan Vepar di dalam ruangan tertutup, karena itu agak berbahaya. Barang-barang yang dibutuhkan untuk ritual pemanggilannya antara lain lilin berwarna hitam, dupa beraromakan sandalwood, sealnya jangan lupa, dan masih ada beberapa barang ritual lain yang harus diadakan. Berikut ini adalah gambaran seal yang digunakan untuk pemanggilan Vepar. Pada saat menampakkan diri, Vepar biasanya akan menampakkan wujudnya mirip seperti mermaid atau putri duyung gitu ya, karena bagian atasnya itu wujudnya seperti manusia tapi setengah badannya itu badan ikan. Tapi kalau dia mengganti wujudnya menjadi sosok menyerupai manusia, biasanya wujud yang dipilih adalah wujud wanita tapi dia punya aura atau energinya itu maskulin. Jadi lebih ke arah kayak wanita gagah gitu ya. Bukan bencong ataupun bukan banci, tapi memang penampakannya memang wanita, hanya saja energinya maskulin. Vepar mempunyai kemampuan untuk menghadirkan ilusi optik kepada targetnya di lautan, sehingga seringkali membuat para kapal yang memang sudah menjadi targetnya ini tersesat atau bahkan menabrak. Dan untuk armada-armada kapal yang dia bantu, dia bisa membuat kayak semacam selubung, kayak semacam ditutupi kayak aura-aura tertentu, sehingga kapalnya ini tidak terdeteksi sama musuh. Para awak kapal yang sudah menjadi targetnya ini melihat hal-hal yang sebetulnya tidak ada. Jadi dia membuat para awak kapal ini halusinasi. Entah itu dengan hal yang menyeramkan atau dengan melihat musuh yang begitu banyaknya yang sebetulnya tidak ada. Dia lebih eksisnya itu sebagai demon yang ada di lautan. Sapnok menempati posisi urutan di 43 Gothia Demon. Ranknya adalah Marquis dan dia memimpin sekitar 50 Legion Spirit. Sealnya terbuat dari material silver. Waktu pemanggilan yang koneksinya paling kuat ada pada pertengahan sampai akhir Mei. Lakukan ritual pada malam hari menghadap ke arah selatan. Barang-barang yang dibutuhkan untuk ritual pemanggilannya antara lain dupa beraromakan melati, kemudian sediakan lilin berwarna ungu atau bisa juga menggunakan lilin berwarna merah. Seal jangan lupa, dan tentunya masih ada beberapa barang lain yang harus disiapkan. Berikut ini adalah gambaran seal yang digunakan untuk pemanggilan Sapnok. Dan untuk penampakannya sendiri, Sapnok biasanya menampakkan wujudnya itu mirip menyerupai sosok tentara, tapi kepalanya itu kayak kepala singa. Dan biasanya seringkali dia menampakkan diri dengan posisi menunggang kuda hitam. Para praktisi di barat banyak menggunakan kekuatan Sapnok ini sebagai proteksi. Dia bisa membantu majikannya supaya kekuatannya ini tidak bisa terdeteksi oleh lawannya. Jadi musuhnya ini kalau mau ngecek si majikannya ini, dia cuma akan merasakan atau melihat bahwa orang ini nih biasa aja, nggak ada isinya, nggak ada powernya, nggak ada apa-apanya. Karena itu disembunyikan oleh Sapnok. Dan kalau ada orang yang berusaha untuk menyerang atau menembus pertahanannya atau membuat satu koneksi, Sapnok ini bisa dengan mudah untuk memutuskan koneksinya.
langsung diblok, langsung nggak kelihatan, apa yang dikirim langsung balik lagi. Jadi kalau kemampuan Subnok ini lebih tepatnya kayak semacam benteng gitu. Jadi dia memang kemampuan untuk menyerangnya itu kurang, atau untuk disuruh yang lain itu kurang. Tapi kalau untuk urusan membuat benteng, membuat perlindungan, membuat shield, dia ini jagonya. Kalau kamu ada pertanyaan yang memang kira-kira butuh jawaban panjang dan pengen pertanyaan kamu dibahas jadi sebuah video, silahkan tulis pertanyaan kamu di kolom komentar dan jangan lupa akhiri dengan hashtag suka. Nanti semua pertanyaan itu bakal dikumpulin, kemudian kita filter satu persatu, dan kita akan jawab semua pertanyaan itu di dalam video suka atau suara kamu. Dan buat kamu yang pengen tahu kapan update-nya video Elmika Project, mau ngebahas apa, silahkan follow Instagramnya Elmika Project sekarang. Sekian video Elmika Project kali ini dan sambung lagi dengan video-video kita yang lainnya. Elmika Project, this is what we do.